Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan baik ya. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa ya. Dalam keadaan seperti sekarang ini, yaitu masa pandemi, tetapi kalian harus tetap semangat belajar, karena belajar bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun ya anak-anak ya. Jadi, meski dalam masa pandemi, kalian harus tetap semangat belajar. Ya, sekarang akan Ibu lanjutkan atau Ibu akan mengisi materi pembelajaran pada hari ini, yaitu materi Bahasa Indonesia, mata pelajaran Bahasa Indonesia, dengan materi cerita rakyat. Ya. Oke. Cerita rakyat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah tujuan dari pembelajaran materi cerita rakyat adalah peserta didik dapat mengidentifikasi, membandingkan, menyebutkan, menceritakan, mengembangkan, dan menyusun hikayat tersebut. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai cerita rakyat ya anak-anak ya. Oke, Ibu lanjutkan. Cerita rakyat. Kalian pernah mendengar apa itu cerita rakyat? Atau pernah mendengar atau pernah menemukan, oh ini loh cerita rakyat. Ya, cerita rakyat itu tidak lain bagiannya adalah hikayat. Kalau kalian berbicara, oh ini cerita rakyat, oh ini hikayat, itu sama anak-anak ya, jangan dibingungkan. Cerita rakyat itu bagiannya adalah, salah satunya adalah hikayat. Ya, oke, Ibu mulai dari pengertian hikayat. Seperti kita ketahui bahwa hikayat itu adalah berasal dari bahasa Arab ya anak-anak ya, yaitu dari kata hikayah yang berarti kisah, cerita, atau dongeng. Ya, hikayat adalah berasal dari bahasa Arab yaitu hikayah yang berarti kisah, cerita, atau dongeng. Dalam sastra Melayu lama ini, karena hikayat itu adalah termasuk sastra Melayu lama. Dalam sastra Melayu lama, hikayat diartikan sebagai cerita rekaan, berbentuk prosa panjang, berbahasa Melayu, yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan yang dimiliki berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat yang menjadi ciri khas setiap bangsa. Ya, Ibu ulang, dalam sastra Melayu lama, hikayat diartikan sebagai cerita rekaan, berbentuk prosa panjang, berbahasa Melayu, yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan yang dimiliki, kemudian berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat yang menjadi ciri khas setiap bangsa, anak-anak ya. Bahwa hikayat itu adalah mencirikan ciri khas setiap bangsa. Misalnya Bali, kalau Bali cerita hikayatnya apa? Cerita rakyatnya apa? Itu. Apakah Satwa Bali itu termasuk hikayat? Iya, misalnya ada siap selam kalau di Bali ya. Kalau di daerah lainnya misalnya Malin Kundang itu ya. Itu termasuk hikayat. Ya.
Ibu ulangi, hikayat adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hikayah yang berarti kisah, cerita, atau dongeng. Dalam sastra Melayu lama, hikayat diartikan sebagai cerita rekaan. Cerita rekaan itu apa, Nana? Cerita rekaan itu adalah cerita yang dibuat secara sengaja, direka, ya, dibuat secara tidak sesuai kenyataan, misalnya dibuat secara menghayal, rekaan. Dan cerita rakyat ini bisa sesuai dengan tidak kejadian aslinya, direka. Berbentuk prosa panjang, berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan yang dimiliki berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat yang menjadi ciri khas setiap bangsa. Nah, ada kata orang ternama di sana ya. Ada orang ternama. Orang ternama itu biasanya di dalam hikayat itu biasanya raja. Putra-putri raja dan orang suci. Itu yang disebut dengan orang ternama. Biasa zaman dulu raja itu adalah orang yang ternama. Yang memegang atau yang menguasai suatu wilayah. Kemudian putra-putri raja. Yang namanya keluarga raja itu adalah orang ternama juga karena dari kalangan atau keluarga raja itu tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah orang suci. Orang suci pada zaman dahulu yaitu pada saat berkembangnya hikayat atau cerita rakyat itu juga disebut orang ternama. Orang yang dihormati pada saat masa itu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Ya, Ibu lanjut ke karakteristik hikayat. Oke. Karakteristik hikayat. Yang pertama menggunakan bahasa Melayu klasik, yang kedua bersifat anonim, ya. Yang ketiga mengandung kemustahilan, yang keempat tokoh utama mempunyai kesaktian, yang kelima istana sentris, yang keenam alur ceritanya berbingkai. Itu adalah karakteristik hikayat. Ada 6 anak-anak ya. Yang pertama menggunakan bahasa Melayu klasik, yang kedua bersifat anonim, yang ketiga mengandung kemustahilan, yang keempat tokoh utama mempunyai kesaktian, yang kelima istana sentris, yang keenam alur ceritanya berbingkai. Ya, Ibu mulai dari yang karakteristik yang pertama, karakteristik hikayat yang pertama yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik ini berkembang sekitar abad ke-18 anak-anak ya. Nah, pada saat itu masyarakat menggunakan bahasa Melayu klasik. Contoh, kata Melayu klasik, Alkisah ya. Alkisah adalah sebuah perpisahan atau apa misalnya itu. Alkisah itu bahasa Melayu klasik biasanya kita temukan banyak dalam hikayat atau cerita rakyat. Kemudian konon. Kata konon itu adalah juga merupakan bahasa Melayu klasik. Mengapa konon itu merupakan bahasa Melayu klasik? Karena kata konon itu digunakan pada saat zaman yaitu sekitar abad ke-18 yang berkembangnya suatu karya sastra hikayat atau cerita rakyat tersebut. Kemudian ada Abdullah dan lain-lain, nanti kalian bisa temukan di dalam contoh cerita rakyat di dalam buku paket ya. Kak punya buku paket dan Ibu sudah mendapatkan info, kalian semua sudah mendapatkan buku paket dari sekolah. Bisa itu dibaca, banyak contohnya di sana, contoh dari hikayat atau cerita rakyat tersebut. Kemudian karakteristik hikayat yang kedua bersifat anonim. Nah, bersifat anonim artinya apa, Nana? Bersifat anonim itu tidak ada pengarangnya.
Hikayat atau cerita rakyat itu tidak ada pengarangnya. Jadi pengarangnya tidak jelas ya. Dalam buku atau cerita rakyat atau cerita rakyat pada di akhir-akhirnya itu tidak berisi pengarangnya seperti cerpen, novel atau roman seperti karya sastra yang lainnya pada saat sekarang ya. Nah, yang menjadi keunikan hikayat atau cerita rakyat ini tidak ada pengarangnya. Jadi tidak ada jelas siapa yang mengarang cerita rakyat tersebut. Kemudian bagaimana pengembangannya? Bagaimana kok bisa hikayat atau cerita rakyat itu dikenal di masyarakat pada zaman dahulu atau pada zaman Melayu? Nah, pengembangannya atau pengembangan dari hikayat atau cerita rakyat itu adalah disampaikan dari mulut ke mulut. Misalnya, sekarang Ibu menyampaikan hikayat atau cerita tentang Malin Kundang. Kemudian kalian nanti menyampaikan ke adik-adik kalian atau ke orang tua kalian tentang cerita Malin Kundang itu. Nah, Ibu kasih contoh seperti itu. Itu artinya karakteristik hikayat atau cerita rakyat itu yang bersifat anonim itu tidak ada pengarangnya, dia disampaikan dari mulut ke mulut. Artinya dari bercerita dari satu orang ke orang yang lain. Itu adalah cara kok bisa dia, mengapa bisa hikayat itu atau cerita rakyat itu dikenal secara luas itu. Ya, itu bersifat anonim. Kemudian karakteristik hikayat berikutnya mengandung kemustahilan. Kalian pasti pernah mengatakan atau berucap, oh mustahil itu terjadi. Oh mustahil itu akan terjadi. Misalnya seperti itu. Mengandung kemustahilan itu tidak masuk akal anak-anak ya. Tidak masuk akal. Misalnya seorang raja memiliki kesaktian sehingga bisa atau dapat memusnahkan raksasa yang sakti. Misalnya seperti itu. Raksasa kan besar ya anak-anak ya. Kemudian itu diberikan kemasan cerita atau kemasan kalimat sehingga muncul adanya kemustahilan atau tidak masuk akal. Itu kemustahilan, ya. Itu karakteristik hikayat atau cerita rakyat yang ketiga. Kemudian, Ibu lanjut. Karakteristik hikayat atau cerita rakyat yang berikutnya yaitu tokoh utama mempunyai kesaktian atau kekuatan yang tidak dapat dikalahkan musuhnya. Ya, tokoh utama dalam cerita rakyat atau hikayat ini mempunyai kesaktian. Selalu tokoh utamanya mempunyai kesaktian, kemudian mampu mengalahkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Mempunyai kesaktian ini ya tidak dapat dikalahkan musuhnya. Ya, seperti tadi Ibu jelaskan, mengandung seperti tadi seorang raja mampu mengalahkan raksasa besar yang sangat sakti, saja seperti itu. Itu kemustahilan. Raksasa itu kan besar atau ular besar atau apakah atau ular raksasa kah? Kalau di kenyataan, kalau kita melihat ular saja sudah rasanya sudah ingin lari, tetapi ini dikalahkan. Ular raksasa itu. Tokoh utama mempunyai kesaktian, ada kekuatan yang tidak dapat dikalahkan musuhnya, ya. Ibu lanjutkan ke karakteristik hikayat atau cerita rakyat berikutnya, ada istana sentris. Ya, karakteristik hikayat atau cerita rakyat berikutnya ada istana sentris. Istana sentris itu apa? Istana sentris itu adalah berpusat pada kerajaan. Berpusat pada kerajaan, ceritanya ini, hikayat ini selalu berada pada kerajaan. Ya, selalu terjadi di kerajaan. Kebanyakan terjadi di kerajaan yaitu lingkungan istana. Itu adalah istana sentris.
Istana sentris itu menceritakan kerajaan berkaitan dengan keluarga kerajaan. Itu istana sentris. Dah? Bisa Ibu lanjutkan? Ya. Karakteristik hikayat berikutnya ada alur ceritanya berbingkai. Bukan foto saja berbingkai, tetapi ini alur cerita dari hikayat atau cerita rakyat itu juga berbingkai. Mengapa dikatakan berbingkai? Karena dalam cerita rakyat atau hikayat itu menceritakan lebih dari satu masalah. Misalnya, yang pertama itu adalah masalah raja dengan rakyatnya dalam suatu kerajaan. Nah, dalam suatu kerajaan atau selain masalah raja dengan rakyatnya, pasti ada cerita bagaimana kehidupan putra dan putri raja tersebut. Ya. Kemudian bagaimana kehidupan raja tersebut itu diselipkan dalam satu cerita di hikayat atau cerita rakyat. Itu artinya berbingkai, tidak fokus pada cerita raja dengan rakyatnya saja, pasti ada nanti juga tema atau menceritakan tentang percintaan raja dengan istrinya atau dengan yang lainnya. Itu adalah ceritanya berbingkai. Dalam cerita hikayat, menceritakan lebih dari satu masalah. Dalam satu masalah akan ada masalah baru lagi dalam ceritanya tersebut. Sehingga hikayat itu tidak jarang dikatakan cerita yang panjang. Ceritanya menjadi panjang, berbeda dengan novel, cerpen, dan roman. Ya, itu adalah karakteristik hikayat atau cerita rakyat. Yang pertama menggunakan bahasa Melayu klasik, yang kedua bersifat anonim, yang ketiga mengandung kemustahilan, yang keempat tokoh utama mempunyai kesaktian, yang kelima istana sentris, yang keenam alur ceritanya berbingkai. Itu adalah karakteristik hikayat. Ada yang ditanyakan? Saya Ibu lanjutkan? Ibu lanjutkan? Ya. Ibu lanjutkan membandingkan hikayat dengan cerpen. Jika dibandingkan bahwa hikayat itu adalah cerita rakyat, kemudian cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, hikayat itu adalah prosa lama, kemudian cerpen itu adalah prosa baru. Ya, dari tema. Kita cermati dari tema. Bagaimana perbedaan hikayat dengan cerpen jika dilihat dari tema, ya. Tema dalam hikayat dan cerpen itu hampir sama. Antara lain perjuangan seorang pahlawan hingga akhirnya menjadi raja, percintaan raja dan permaisurinya, sedangkan tema dalam cerpen lebih variatif, seperti percintaan, persahabatan, keluarga, dan agama. Nah, di dalam membandingkan hikayat dengan cerpen ini, kita harus cermat, ya. Temanya apa? Tema hikayat atau cerita rakyat itu apa? Kemudian tema cerpen itu apa? Perbedaannya apa? Ya, kita lihat jika dilihat dari tema dalam yang dimunculkan hampir sama. Tema dalam hikayat dan cerpen itu hampir sama, anak-anak ya, yaitu contohnya perjuangan seorang pahlawan hingga akhirnya menjadi raja misalnya. Kemudian ada contoh percintaan raja dan permaisurinya. Kemudian ada tema dalam cerpen itu tema dalam hikayat.
hingga akhirnya menjadi raja. Kemudian sedangkan tema dalam cerpen juga lebih variatif, seperti percintaan, persahabatan, keluarga, dan agama. Itu adalah tema dari hikayat dan cerpen. Variatif. Ada kata variatif itu bervariasi artinya ya. Nah, tema dalam cerpen itu lebih bervariasi dibandingkan tema dalam hikayat. Kalau tema dalam hikayat itu ya seperti karakteristiknya yang ada, seperti karakteristik dari hikayat yaitu istana sentris, artinya berpusat pada istana. Kalau ceritanya dalam istana pasti ada raja, ada ratu, kemudian ada putra dan putri raja, kemudian ada keluarga istana juga. Itu kalau hikayat. Sedangkan cerpen itu variatif. Variatif artinya bervariasi. Persahabatan ada temanya, kemudian percintaan juga ada. Kalau di cerpen itu cerita pendek ya. Kemudian kisah keluarga juga ada diangkat ke dalam cerpen atau cerita pendek ya. Oke. Jika kita bandingkan dari latar, bagaimana latar hikayat atau cerita pendek? Maaf, Ibu Ralat, bagaimana latar dari hikayat atau cerita rakyat dengan cerpen? Jika dicermati dari latar. Kalau hikayat itu yaitu istana, latarnya istana. Sedangkan cerpen latarnya bervariasi. Ya. Kalau hikayat itu yaitu latarnya istana, terjadi di istana, misalnya itu kebanyakan hikayat atau cerita rakyat itu latarnya adalah istana. Sedangkan cerpen itu latarnya lebih variasi anak-anak ya. Bisa dia terjadi di suatu pantai, itu termasuk latar. Kemudian di sebuah rumah, itu juga termasuk latar. Dan tidak memungkinkan terjadi di sebuah istana. Bisa juga itu termasuk cerpen. Namun, perbedaannya dengan hikayat atau cerita rakyat adalah latar dari hikayat itu pasti istana. Terjadi di istana, ya. Itu latar. Latar itu sama dengan tempat. Tempat terjadinya suatu cerita itu di mana? Ya. Oke, latar. Kemudian selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Dalam hikayat maupun cerpen itu ada tokoh dan penokohannya. Ya, sehingga terjadinya kenapa tokoh dan penokohan itu perlu dalam hikayat dan cerpen? Karena itu yang membantu berjalannya suatu cerita dalam suatu hikayat maupun cerpen. Ya, tokoh dan penokohan. Penokohan pada hikayat itu bersifat mutlak. Sedangkan pada cerpen bersifat realistis. Nah, apa itu mutlak dan apa itu realistis? Ya, penokohan pada hikayat itu bersifat mutlak. Bersifat mutlak itu artinya apa, Nana? Pokoknya penokohan pada hikayat itu bersifat mutlak itu tidak bisa diganggu-gugat. Hanya itu saja. Ya, hanya itu saja. Kemudian pada cerpen bersifat realistis. Bersifat real. Ya, sesuai dengan kenyataan. Itu bersifat real, realistis. Ya. Itu tokoh dan penokohan pada hikayat dan cerpen. Berikutnya ada alur pada hikayat dan cerpen anak-anak ya. Bagaimana alur dan yang terdapat pada hikayat dan cerpen?
Ya, alur pada hikayat itu biasanya ada alur maju, ada juga alur mundur. Ya, ada dua alur yang digunakan dalam hikayat, alur maju dan ada juga alur mundur. Sedangkan cerpen menggunakan alur maju, mundur, dan campuran. Nah, silakan dicermati dulu hikayat menggunakan alur maju dan juga ada alur mundur. Di dua alur yaitu alur maju dan alur mundur. Apa itu alur maju dan apa itu alur mundur? Kalau alur maju itu adalah ceritanya dari awal sampai akhir, tidak ada lagi meninjau ke cerita masa lalu. Artinya apa? Artinya dalam suatu cerita tersebut dia tidak menceritakan masa lalu kembali. Hingga dia hanya menceritakan, ceritanya hanya menceritakan dia baru lahir hingga dewasa, remaja, sampai dia mati. Itu adalah alur maju. Ya, tidak lagi dia menceritakan, kan ada di suatu cerita dia setelah dewasa dia akan menceritakan agar ceritanya panjang, dia menceritakan masa anak-anaknya atau masa kecilnya. Itu alur berisi alur mundur. Tetapi berbeda jika alur maju. Alur maju ini menceritakan dari awal sampai akhir, yaitu dari misal cerita dari dia lahir sampai dia dewasa dan mati. Itu adalah alur maju. Namun hikayat ada juga menggunakan alur mundur. Alur mundur itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa alur mundur itu adalah di dalam menceritakan atau di dalam bercerita dia akan menceritakan masa lalunya. Cerita masa lalunya itu adalah alur mundur. Pertama muncul diceritakan adalah saat dia sudah bahagia, kemudian menikmati hidup yang sudah bahagia, kemudian dia kembali ke masa lalu, menceritakan masa lalunya. Itu menggunakan alur mundur. Berbeda dengan alur maju ya anak-anak ya. Kalau alur maju ya maju, misalnya bukan maju bagaimana, tetapi ceritanya maju terus maju, tidak ada menceritakan masa lalu. Tetapi kalau alur mundur, dicari dari dia sudah, misalnya ada cerita dia sudah tua. Kemudian dia menceritakan dari masa kanak-kanaknya, dari masa lahir sampai dia remaja dan tua. Itu adalah alur mundur. Menceritakan masa lalunya, itu alur mundur. Itu adalah alur yang digunakan dalam hikayat atau cerita rakyat. Ada yang menggunakan alur maju dan ada juga yang menggunakan alur mundur. Sedangkan alur yang digunakan dalam cerpen adalah alur maju, mundur, dan campuran. Ya, sedangkan alur yang digunakan dalam cerpen yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Oke. Dalam cerpen yaitu menggunakan alur maju. Kembali lagi Ibu jelaskan sama seperti alur maju pada cerita rakyat atau hikayat tadi ya. Cerita rakyat yang Ibu jelaskan tadi bersifat maju. Dia menceritakan maju dari awal sampai akhir. Maju terus ya. Misalnya dari anak-anak sampai dewasa menuju pendidikan, kemudian dia menikah, berkeluarga, kemudian dia mati. Itu maju. Kemudian ada juga menggunakan alur mundur, sama tadi seperti yang Ibu jelaskan ya, bahwa alur mundur itu dia bercerita dari dia saat dia sudah tua, kemudian menceritakan masa lalunya, bagaimana kehidupan dia pada saat SD, SMP, ataupun SMA, ataupun sedang berkeluarga, itu adalah alur mundur. Ya. Nah, di cerpen ini ada juga alur campuran. Ada juga alur campuran anak-anak ya. Alur Ibu Ralat,
Alur campuran itu ada alur majunya, ada alur mundurnya. Ya. Pada saat dia akan menceritakan, dia menceritakan dulu alur maju. Kemudian pada saat dia sudah tua, dia kembali ke masa kecilnya. Diceritakan kembali. Istilahnya flashback ya. Mengulang ke belakang kembali. Itu adalah alur campuran. Di dalam alur campuran ini ada alur maju dan juga ada alur mundur. Itu alur campuran dalam satu cerita. Biasanya ini ditemukan dalam cerpen. Ya, sudah? Ya. Kemudian ada berikutnya sudut pandang. Ya. Kita akan menyikapi atau melihat bagaimana sudut pandang hikayat, kemudian bagaimana juga sudut pandang cerpen. Sudut pandang hikayat, dia, an, atau maha tahu. Artinya apa? Tokoh utama itu adalah dia maha tahu. Tahu segalanya. Misalnya dia mempunyai kesaktian. Sakti dia bisa mengalahkan apapun. Itu adalah maha tahu. Dia tahu, kalau seorang raja kan dia tahu bagaimana keadaan wilayahnya, bagaimana keadaan rakyatnya, kemudian bagaimana juga keadaan keluarganya. Itu dia, itu an, itu artinya maha tahu. Yang memiliki maha tahu atau sudut pandang itu adalah yang membuat cerpen, yang membuat hikayat atau cerita rakyat tersebut. Ya. Ya, sedangkan sudut pandang yang digunakan dalam cerpen itu adalah orang pertama maupun orang ketiga. Ya. Sudut pandang dari cerpen itu biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama maupun sudut pandang orang ketiga. Cerpen. Orang pertama itu adalah yang menjadi tokoh utama dalam cerpen tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan juga orang ketiga itu bisa juga menjadi sudut pandang dari cerpen atau cerita pendek tersebut, ya. Sudut pandang orang pertama misalnya aku, kamu, itu sudut orang pandang pertama. Orang ketiga, kami, ya, kita, mereka, itu orang ketiga. Oke, itu jika dibandingkan dari sudut pandang hikayat dengan cerpen. Selanjutnya ada gaya bahasa anak-anak ya. Gaya bahasa, apa yang dimaksud dengan gaya bahasa dulu? Gaya bahasa itu adalah bahasa yang digunakan dalam suatu karya sastra, baik cerpen maupun hikayat, roman maupun novel. Itu adalah gaya bahasa. Ya, pada hikayat menggunakan gaya bahasa statis. Gaya bahasa statis itu yaitu menggunakan ungkapan arkais atau klise. Ya, atau klise ya. Statis yaitu menggunakan ungkapan arkais atau klise, pada cerpen yaitu lebih dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Nah, gaya bahasa pada hikayat bersifat statis. Artinya apa? Misalnya, hikayat atau cerita rakyat menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada saat itu dia hanya menggunakan bahasa Melayu kuno saja.
bahasa yang diakui, karena bahasa Melayu itu adalah bahasa yang dulu dipakai oleh masyarakat pada zaman dahulu, yaitu pada abad ke-18. Ya. Menggunakan ungkapan arkais atau klise. Atau klise ya, maaf, atau klise. Artinya apa arkais itu? Menggunakan ungkapan yang tidak kita pahami, tidak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah arkais. Namun, pada cerpen itu lebih dinamis anak-anak ya. Pada cerpen lebih dinamis. Kenapa dikatakan lebih dinamis? Karena dia mengikuti perkembangan zaman. Pada masanya. Jika contohnya misalnya, contohnya, kata prokem atau bahasa gaul yang digunakan dalam cerpen itu juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman kata gaulnya gue, itu dia akan dalam cerpennya dia juga akan mengikuti perkembangan zaman menggunakan kata gue dan lo. Itu mengikuti perkembangan zaman. Artinya cerpen itu dikarang atau ditulis pada saat perkembangan zaman atau perkembangan gaya bahasa lo dan gue. Ya. Namun berbeda dengan hikayat anak-anak. Kalau hikayat, dia bersifat statis, artinya apa? Dia hanya menggunakan ungkapan yang memang tidak sering digunakan atau tidak sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pada cerpen itu lebih dinamis mengikuti perkembangan zaman, sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian ada amanat. Amanat. Jika dibandingkan atau dilihat dari amanat, bagaimana hikayat itu, kemudian bagaimana amanat cerpen tersebut? Nah, kalau amanat dalam hikayat itu adalah ditulis secara eksplisit. Kemudian, amanat yang ditulis dalam cerpen itu biasanya ditulis implisit. Ya, amanat dalam hikayat itu biasanya ditulis eksplisit. Kemudian pada cerpen biasanya ditulis secara implisit. Apa maksudnya ditulis dalam eksplisit? Kemudian di cerpen ditulis dalam implisit. Pada umumnya, amanat dalam hikayat itu adalah tidak terdapat ditulis atau tidak langsung tertera di dalam cerita rakyat yang ditulis. Ya, kita mengira-ngira, kita berpikir setelah membaca hikayat atau cerita rakyat, ini apa? Amanatnya apa? Kita menafsirkan amanatnya. Kita menafsirkan amanatnya dengan baik, tetapi berbeda dengan amanat yang disampaikan dalam cerpen tersebut. Ditulis implisit, artinya di dalam cerpen tersebut, di dalam karya sastra cerpen tersebut sudah ada amanat yang sesuai dengan cerpen yang diceritakan tersebut. Apa sih amanatnya? Itu ya. Berbeda dengan amanat yang disampaikan dalam hikayat. Kalau amanat dalam hikayat itu eksplisit, artinya apa? Anak-anak tidak mengetahui kalau tidak langsung dicantumkan dalam hikayat tersebut bahwa amanatnya adalah ini. Tidak. Pada cerpen, kalau di cerpen sudah ada di dalam cerita pendek tersebut. Berbeda dengan hikayat. Ya. Baiklah anak-anak, karena sudah waktu, akan Ibu lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai soal UTS atau ujian setengah semester. Ini dibuat oleh Bu Ayu Mera karena Ibu bertim mengajar dengan Bu Ayu Mera. Tolong dipelajari dengan baik ya. Setelah ini Ibu memberikan tugas pertama juga sudah, ulangan harian juga sudah, khususnya untuk kelas 10 AP6, AP7, AP8, AP9 dan AP10. Itu yang Ibu ajarkan ya. Kemudian tugas berikutnya akan Ibu share di e-learning. Tugas yang kedua mohon dikerjakan dengan baik karena masih banyak ada yang belum mengerjakan tugas di e-learning. Ya,
tolong dikerjakan dengan baik karena itu dipakai panduan nanti. Ya, tolong dikerjakan dengan baik, kemudian usahakan jawabannya itu bervariasi. Ya, bervariasi artinya itu yang nanti akan menentukan kalian itu yang akan menentukan perbedaan nilainya. Ya, usahakan berbuat sendiri, kemudian jawabannya bervariasi sesuai dengan materi yang kita pelajari. Ya. Tugas kedua di e-learning akan Ibu share minggu ini. Ulangan harian juga sudah ya. Kemudian tugas pertama juga sudah Ibu periksa, mohon dicek. Ya, mohon dicek berapa kalian dapat ya. Oke, untuk hari ini ya minggu berikutnya mungkin Bu Ayu Merah yang mengisi atau Ibu yang mengisi masih materinya di hikayat ya. Akhir kata ya, untuk memahami simpulan yang Ibu sampaikan tadi yaitu mengenai pengertian pengertian hikayat atau cerita pendek, kemudian karakteristik hikayat atau cerita pendek, dan yang terakhir adalah membandingkan hikayat dengan karya sastra cerpen. Ya, akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi dan Prama Santi. Om Santi 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 Om.